Look at me. Look at me. Stop crying. Stop. Di video kali ini saya bakal merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, di mana seorang wanita yang diculik selama bertahun-tahun oleh pria aneh yang berprofesi sebagai teknisi. Yang bisa dibilang si teknisi ini ragil ya, alias rada gila. Gimana sih keseruannya? Daripada dengerin curhatan Mimin yang garing, yuk langsung saja kita mulai. Seperti biasa, jangan lupa pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jaga si ukti jangan sampai pindah ke lain hati. Selamat menonton. Adegan awal kita akan berfokus pada gadis bocil yang sedang menari di sebuah bar. Dan di sini bocil ini bernama Natasha Kampus. Ternyata Natasha dibawa oleh sang ayah ke bar tersebut dan terlihat sang ayah yang sangat senang melihat bakat yang dimiliki oleh putrinya. Di tengah acara, Natasha pun mengajak ayahnya untuk pergi karena sang ibu akan menjemput Natasha. Namun sang ayah yang lagi koba malah mengabaikannya dan melanjutkan sesi rumpi bersama bapak-bapak lainnya. Kok bapak-bapak rumpi? Di keesokan paginya terlihat Natasha yang dibangunkan oleh sang ibu untuk berangkat ke sekolah. Dan Natasha pun pergi mandi lalu sarapan. Saat sedang sarapan, sang ibu pun menanyakan, "Apakah si bapak bawa kamu ke bar?" Natasha pun berbohong dan mengatakan tidak. Mengetahui Natasha yang berbohong, sang ibu pun menjadi kuku lutus dan tidak sengaja malah menampar Natasha. We were in the bar. Natasha yang pundung pun langsung gasken berangkat ke sekolah sendirian dan sang ibu hanya bisa melihatnya dari jauh. Saat Natasha sedang berjalan, tiba-tiba muncullah seorang pria yang langsung menangkap Natasha lalu membuatnya tepar. Si pria itu langsung memasukkan Natasha ke dalam mobil van mini yang berwarna putih, yang mana kejadian itu dilihat oleh bocil lain yang merupakan teman dari Natasha. Singkat cerita, mobil itu berhenti di sebuah kos-kosan, dan pria itu langsung membawa Natasha ke sebuah ruangan yang sangat kecil, yang mana ruangan itu sudah dikhususkan untuk Natasha. Dan ternyata untuk bisa masuk ke ruangan itu akses jalannya sangat sulit, karena ruangan itu berada tepat di bawah garasi. Natasha pun bangun dari teparnya. Natasha mencoba menggedor-gedor pintu yang bermaksud untuk meminta pertolongan, namun tidak ada yang menjawabnya. Tiba-tiba datanglah si pria itu membawakan kasur untuk tempat tidur Natasha. Oh iya, by the way, pria itu bernama Wolfgang Profil. Biar mudah diucapin, kita sebut aja dia dengan sebutan Opik. Ini dia bebemetannya. Tepat di hari ketiga penculikan, terlihat Opik sedang membaca sebuah buku, dan langsung membacakannya untuk Natasha sambil memberikannya sebuah biskuit. Setelah selesai membacakan, si Opik pun langsung pergi dari ruangan itu. Namun Natasha memanggilnya, dan meminta ciuman selamat malam seperti yang sering dilakukan oleh sang ibu. Dengan begitu, Opik pun langsung memberikan ciuman manjanya kepada Natasha. Kemudian terlihat sang ibu yang sedang melihat berita atas kasus hilangnya Natasha, yang mana ditemani oleh sang nenek yang tidak percaya Natasha telah hilang. Di sisi lain, si Opik pun menonton berita itu, yang mana ditemani oleh ibunya. Keesokannya terlihat si Opik memasuki ruangan Natasha, yang mana Natasha langsung memberikan sebuah surat yang bermaksud untuk mengabari sang ibu. Dan Opik pun menerimanya dan langsung membaca surat tersebut. Saat sedang membaca, Opik pun menyuruh Natasha untuk membuka bajunya, bermaksud untuk memandikan Natasha. Dan Natasha pun langsung nonggeng dengan kepala berada tepat di atas wastafel. Natasha pun meminta untuk dibebaskan kepada si Opik. Namun si Opik berdalih, tidak ada yang peduli padamu. Mendengar hal itu, Natasha pun langsung menangis yang membuat si Opik menjadi rudet, lalu si Opik pun menyiksa Natasha. Crying now. Look at me. Look at me. Stop crying. Di keesokannya terlihat si Opik sedang ngopi bareng ibu dan neneknya. Tidak lama datanglah polisi yang bertujuan untuk memeriksa mobil van yang dimiliki oleh si Opik. Namun dengan kecerdasan si Opik pun berhasil membuat polisi pergi dan tidak mencurigainya. Beberapa hari berlalu terlihat si Opik yang berada di ruangan Natasha. Natasha pun mulai berkata, "Harus berapa lama lagi aku di sini?" Namun si Opik menjawab bahwa ia hanya menunggu uang tebusan dari orang tua Natasha. Dan si Opik pun memberitahu Natasha bahwa orang tuanya sudah tidak peduli dengannya. Natasha yang rewel mendengar hal itu pun langsung menghulung tarik.
Kemudian si Opik memasangkan alat komunikasi supaya bisa berkomunikasi dengan Natasha dari atas, tanpa harus masuk ke ruangan Natasha yang berada di bawah garasi. Di hari 183 penculikan, terlihat Natasha sedang menggambar kucing di dinding untuk dijadikan sebagai temannya. Tidak lama kemudian, si Opik berkoar dalam pengeras suaranya. Si Opik terus menyuruh Natasha agar patuh dengan perintahnya, dengan kalimat patuhi aku yang disebutkan dengan berulang-ulang. Well, obey me. Obey me. Obey me. Natasha pun mempunyai ide untuk menaburkan odol di lengannya dan berdalih mempunyai penyakit kulit agar bisa dibawa ke dokter oleh si Opik. Akan tetapi si Opik tidak tertipu dan langsung menyiksa lagi Natasha ini. Di tengah hambeknya, si Opik pun memperlihatkan pintu keluar dari ruangan itu agar si Natasha tahu bahwa tidak ada orang yang bisa mendengarnya. Dan Natasha pun akhirnya kembali dikurung di dalam ruangan itu. Beberapa hari kemudian, si Opik tidak memberi Natasha makan, sehingga membuat Natasha menjadi kelaparan. Dan Natasha pun memohon untuk diberi makanan lewat alat komunikasi yang dipasang oleh si Opik. Namun balasan si Opik adalah dengan menyebutkan kalimat patuhi aku, dengan disebutkan secara berulang-ulang. Obey me. Singkat cerita, 4 tahun berlalu yang menunjukkan si Natasha sudah tumbuh menjadi seorang remaja sekitaran usia 14 tahunan. Dengan wajah cantik namun cungkring alias kurus, dan terlihat sedang meminta makanan kepada si Opik. Namun tetap saja jawaban si Opik adalah kalimat patuhi aku yang disebutkan secara berulang-ulang. Obey me. Please, Obey I me. haven't eaten for 3 days. Yang membuat si Natasha pun menjadi kesal dengan kuku lutut kepada si Opik, sehingga membuat si Opik menjadi rudet dan langsung mematikan lampu yang ada di ruangan Natasha. Fit. You have to say obey me just as often. Tepat di hari ke-1695, Natasha mengalami haid pertamanya alias datang bulan, dan kemudian meminta kepada si Opik untuk mandi di atas, karena selama 4 tahun disekap, Natasha nggak pernah mandi, cuma tayamum doang. Untungnya si Opik sedikit berbaik hati mengizinkan Natasha untuk mandi di atas, dengan melewati pintu-pintu besi yang susah ditembusnya selama 4 tahun ini. Dan pertama kalinya Natasha pun menghirup udara bebas di atas, namun tetap saja dengan kawalan si Opik, sampai-sampai si Opik pun nungguin si Natasha mandi di dalam kamar mandi. Beberapa hari kemudian terlihat mamanya si Opik mengunjungi si Opik, yang mana dicurigai menyukai sesama pedang. Ketika mamanya mau pulang, mamanya menemukan rambut pirang yang berada di baju si Opik. Yang tiada lain dan tiada bukan itu adalah rambut milik si Natasha. Dan mamanya pun bersyukur mengetahui anaknya si Opik menyukai lubang, bukan menyukai pedang. Si Opik yang gempur takut ketahuan pun hanya bisa berdiam diri, kayak angkot lagi ngetem. Hingga akhirnya si Opik pun ngebotakin rambutnya si Natasha. Natasha yang takut pun hanya bisa menurut saja dan dengan sedihnya membiarkan rambut blondenya hilang. Di hari 1873, Natal pun tiba. Natasha pun mencoba untuk sangat ceria di hadapan si Opik, karena kalau tidak Natasha akan disiksa seperti sebelum-belumnya. Si Opik pun memberikan Natasha sebuah hadiah berupa Walkman. Melihat Natasha yang lagi senang pun, si Opik berinisiatif untuk mengabadikan momen itu, menggunakan kamera barunya. Lalu si Opik pun mengubah nama si Natasha menjadi Vivi. Your name is Phoebe. Tapi saya masih sebut Natasha biar nggak bingung ya. Di sisi lain, sang ibu Natasha masih merasa kehilangan anaknya, meski 4 tahun sudah berlalu. Dan terlihat si nenek membuatkan sebuah jaket rajut yang dibuat untuk Natasha. Dan begitu membuat sang ibu pun bertambah bersedih dan langsung mengingat kejadian 4 tahun lalu yang menimpa anaknya. Di keesokannya terlihat si Opik sedang merombak sebuah ruangan, dan si Opik pun menjadikan si Natasha sebagai kulinya. Saat Natasha sedang berdiri melihat keluar, si Opik pun menyuruh Natasha untuk melepaskan bajunya, dan terlihat gunung dari si Natasha yang mulai jadi. Ya, jadi tetap 2 maksudnya. Lalu Natasha pun menanyakan kepada si Opik, kenapa rumah ini dirombak? Apakah pacarmu akan pindah ke sini? Hingga membuat si Natasha menjadi kulehe dan Natasha pun meminta izin untuk mandi. Lalu si Opik pun mengizinkan Natasha untuk mandi. Bahkan si Opik pun mengizinkan Natasha untuk tidur di kamarnya di atas, dengan tangan kirinya yang diikatkan dengan tangan kiri si Opik. Malam hari terlihat si Opik main-main ke tempat dugem bersama rekan kerjanya. Dan ia pun mulai berjoget ria dengan salah satu wanita cantik yang membuat si Opik menjadi engas. Di puncak keengasannya, si Opik pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan langsung melampiaskannya kepada Natasha. Dan Natasha pun mau tidak mau harus menyerahkan segelnya kepada si Opik yang sudah kepala mengas. Dan akhirnya mereka pun melakukan adegan bermantap-mantap hingga 3 ronde.
Di hari 2029, kini Natasha sudah disuruh menyiapkan makanan untuk si Opik, layaknya seorang suami istri. Namun Natasha yang masih sangat amatiran pun banyak melakukan kesalahan, yang membuat si Opik menjadi rudet dan akhirnya menyiksa lagi si Natasha. Bahkan Natasha pun tidak diperbolehkan makan makanan apapun, hingga membuat Natasha nekat memakannya. Namun si Opik pun bersikeras untuk mengeluarkan makanan yang ada di mulut Natasha. Singkat cerita, si Opik pun sudah percaya kepada Natasha, namun masih dengan pengawalan yang sangat ketat dari si Opik. Setelah sekian lama, Natasha pun melihat suasana di perkotaan sekitar. Si Opik membawa Natasha untuk berbelanja sebuah produk bangunan. Natasha yang sendirian tidak berani berteriak, ataupun mencoba untuk kabur karena si Opik mengancam akan membunuhnya. Sesaat si Opik pun serius mencari barang yang dia cari, dan pergi meninggalkan Natasha. Dan disitulah ada kesempatan Natasha untuk kabur, namun Natasha tidak berani melakukannya, hingga datanglah si Opik membawanya dan lalu dikurung kembali. Setelah itu pada malam hari terlihat si Opik bakalan memberikan servisan lagi kepada Natasha. Namun sebelum melakukan itu, Natasha pun menanyakan kepada si Opik, "Kenapa kamu memilih menculikku?" Dan si Opik pun menjelaskan bahwa itu bukan random atau apapun. Berawal dari si Opik yang melihat Natasha yang sedang duduk di sebuah kafe, dan Natasha pun memberikan senyuman manjanya kepada si Opik. Dari situlah si Opik mulai jatuh cinta dengan Natasha, hingga si Opik pun merancang sebuah ruangan yang dikhususkan untuk Natasha, dan mengerjakannya sendirian. Hingga ruangan itu sudah selesai, si Opik pun mulai mengintai Natasha. Dan tibalah di hari itu, penculikan pun dapat dilakukan dengan sempurna. Setelah menjelaskan itu, si Opik pun langsung gaskeun melakukan adegan bermantap-mantap dengan Natasha. Namun cuma bisa dilakukan cuma 2 ronde, karena lulus katanya. Hingga di suatu hari, Natasha melakukan percobaan bunuh diri dengan membakar tisu yang ada di ruangannya. Pada saat asap sudah mulai banyak, Natasha pun berpikir, jika aku mati maka si Opik yang menang. Dengan begitu, Natasha pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba datanglah si Opik yang mencium bau hangit. Dan si Opik pun mengetahui bahwa si Natasha akan bunuh diri, dan langsung menyiksa lagi Natasha. Dan dari situlah Natasha mulai kembali menuliskan penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh si Opik. Tibalah di hari 2847, terlihat Natasha yang diajak untuk bermain ski di pegunungan bersalju. Natasha pun meminta izin untuk pergi ke toilet karena pengen modil. Akhirnya Opik pun mengizinkannya dan mengawalnya dari luar. Saat si Natasha sedang hujan-hujan, tiba-tiba terdengarlah seorang wanita yang memasuki kamar mandi. Dan Natasha pun memberanikan diri untuk meminta tolong kepada wanita itu, sambil berkata, "Aku Natasha Kampus, aku korban penculikan 8 tahun lalu." Namun sialnya wanita itu tidak percaya dan malah tidak memperdulikan Natasha. Akhirnya wanita itu pun keluar dan tersengaja menyebutkan nama Natasha Kampus kepada temannya di depan si Opik. Hingga akhirnya si Opik pun mengetahui bahwa Natasha sudah melakukan percobaan untuk kabur. Dan si Opik pun membawa Natasha pulang, lalu saat di rumah si Opik pun langsung menyiksa lagi Natasha. Di hari 2908, terlihat Natasha yang sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-18 bersama si Opik, yang mana si Opik ini kadang-kadang bayi, kadang-kadang culik. Dan si Opik pun memberikan sebuah kado berupa gaun merah untuk Natasha. Lalu si Opik pun mengajarkan Natasha untuk berdansa. Di suatu hari si Opik sudah tidak mempunyai uang karena kebanyakan main kripto dan berniat akan menjual mobil van mininya yang berwarna putih. Lalu Natasha pun disuruh membersihkan mobil yang dulu menjadi mimpi buruknya. Saat sedang membersihkan di dalam mobil, Natasha pun melihat gerbang yang sedikit terbuka dan berniat untuk kabur dari si Opik. Namun tiba-tiba datanglah si Opik dengan muka engasnya dan menepuk bagian belakang Natasha. Saat si Opik ingin bermantap-mantap, tiba-tiba muncullah telepon dari orang yang akan membeli mobil milik si Opik. Dan si Opik pun nego-menego di dalam rumah. Dengan Natasha yang tinggal sendirian, Natasha pun memberanikan diri untuk kabur. Dan Natasha pun langsung berlari geber segeber-gebernya. Hingga tibalah Natasha di rumah seorang ibu-ibu, sambil berkata, "Aku Natasha Kampus, aku diculik 8 tahun lalu." Lalu si ibu pun langsung menelpon polisi. Just about a kidnapping. Tepat di hari 3096, datanglah 2 orang polisi dan langsung membawa Natasha ke kantor polisi. Form of identification. My name is Natasha Campos. Lalu terlihat sang ibu dari Natasha mendapatkan telepon bahwa Natasha berhasil ditemukan. Any news of him? Di sisi lain, si Opik yang sudah merasa kehilangan Natasha pun mengakhiri hidupnya di jalur kereta tanpa dibantu oleh juri Chonghe. Dan akhirnya orang tua Natasha pun datang menemui Natasha.
Dan sang ibu pun langsung memeluk Natasha dan langsung membawa Natasha pulang. Saat keluar dari kantor polisi, terlihat banyak sekali wartawan yang sudah menunggu Natasha, dan film 3096 hari pun tamat. Wow, ending yang sangat membuat kita ingin menjadi wartawan. Kisah ini diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari biografi seorang wanita yang bernama Natasha Campus. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ya, lebih berhati-hati lagi ya buat para bunda-bunda di luar sana. Ya bun ya, tolong dijaga anaknya bun ya. Ayah berangkat kerja dulu. Jika kalian punya opini, pesan, atau mau request film, boleh yuk ditulis di kolom komen. Jangan lupa like dan share videonya. Yang terpenting jangan lupa disuruh back. Kalau udah suruh back, nyalain atuh loncengnya. Ketemu kalian dan terima kasih. Bye-bye.